Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabil Amali dari kelas 2B dengan NPM 2578358. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pertama sistem perpustakaan. Yang pertama, penjelasan umum. Sistem digunakan untuk mengolah kegiatan perpustakaan seperti login pengguna, peminjaman buku, pengambilan buku, dan pengelolaan data oleh petugas atau admin. Yang kedua, aktor dan sistem. Di sini mempunyai 3 aktor. Yang pertama, anggota, petugas, dan admin. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Fungsional anggota. Yang pertama, dapat login. Anggota dapat memasukkan ke sistem menggunakan username dan password. Yang kedua, registrasi atau mendaftar sebagai anggota. Anggota baru dapat membuat akun untuk mendapatkan akses. Yang ketiga, melihat daftar buku. Sistem menampilkan semua buku yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat, mencari buku. Anggota dapat mencari buku berdasarkan judul, penulisan, dan kategori. Yang kelima, penjaminan buku. Anggota dapat meminjam buku jika stok tersedia. Yang keenam, pengambilan buku. Anggota dapat mengembalikan buku yang telah dipinjam. Yang ketujuh, melihat status pinjaman. Anggota dapat melihat buku yang sedang dipinjam dan tanggal pengambilan. Yang selanjutnya, fungsional petugas atau admin. Login petugas. Petugas dapat masuk ke sistem sebagai admin. Yang selanjutnya, kelola data buku. Bisa menambahkan data buku, mengubah data buku, dan menghapus data buku. Yang selanjutnya, kelola data anggota. Menambah akun anggota, menghapus akun anggota. Yang selanjutnya, mencetak laporan pinjaman. Sistem dapat mencetak laporan data pinjaman buku. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Keamanan atau security. Sistem harus memiliki autentikasi login. Data menggunakan harus tersimpan dengan aman. Hak akses dibedakan antara anggota dan admin. Yang kedua, kinerja performa. Sistem harus dapat memproses data cepat, kurang lebih dari 3 detik. Dan selanjutnya, mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Yang selanjutnya, kemudahan pengguna atau usability. Tampilan sederhana dan mudah dipahami. Navigasi jelas namun mudah digunakan. Yang keempat, kendala atau reliability. Sistem harus berjalan stabil tanpa sering error. Data tidak boleh hilang saat proses berlangsung. Yang kelima, penyimpanan data atau data manajemen. Data buku dan anggota tersimpan dalam database. Dan data dapat diakses dan diperbarui kapan saja. Maintainability atau pemeliharaan. Sistem mudah diperbaiki jika terjadi error, mudah dikembangkan untuk fitur baru. Yang ketujuh, portabilitas atau portability. Sistem dapat diakses melalui laptop, komputer, atau opsional smartphone pun bisa. Yang selanjutnya, use case. Di sini anggota, petugas, dan admin bisa melakukan login atau registrasi. Karena anggota kalau melakukan login untuk mendaftar sebagai anggota, petugas melogin untuk mengelola buku, admin login untuk kelola anggota dan cetak laporan. Di sini anggota, dia setelah login mendaftar menjadi anggota dan lalu dia mencari buku yang ingin dipinjam, lihat buku dan mencari buku. Lalu dia meminjam buku dan dia dapat mengembalikan buku. Dan lalu dia bisa lihat status buku. Jadi dia bisa melihat status yang telah dia pinjam. Meminjam buku, misalnya dia minjam buku di hari Senin dan dikembalikannya di hari Selasa. Jadi di statusnya dia bisa melihat bahwasannya di hari Senin dia pernah meminjam buku. Yang selanjutnya, studi kasus kedua, sistem tiket konser online. Penjelasan umum. Sistem ini digunakan untuk membeli tiket konser secara online. Yang kedua, aktor. Aktor memiliki 2 aktor, yang pertama user pengguna dan kedua admin. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk pengguna atau user, melihat daftar konser. Jadi, sistem menampilkan semua konser yang tersedia lengkap dengan informasi seperti nama, artis, tanggal, lokasi, dan harga tiket. Tujuannya, agar pengguna tahu pilihan konser yang bisa dibeli.
Yang selanjutnya mencari konser. Jadi pengguna dapat mencari konser berdasarkan artis atau tanggal atau genre musik. Jadi dia bisa mencari atau misalnya sekarang yang lagi viral apa gitu. Jadi dia bisa mencari. Tujuannya apa? Supaya mempermudah pengguna menemukan konser yang diinginkan dengan cepat. Kita memilih kursi dan jumlah tiket. Pengguna bisa memilih posisi tempat duduk dan jumlah tiket yang diinginkan. Jadi pengguna bisa memilih tempat duduk. Jadi misalnya mau di depan atau di tengah atau di belakang. Nah, jadi tujuannya itu memberi kebebasan pengguna dalam menentukan pilihan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, melakukan pemesanan tiket. Setelah memilih, sistem akan menyimpan pesanan sementara sebelum pembayaran. Jadi setelah si user ini memilih tiket, itu langsung menyimpan pesanannya. Jadi nanti kalau memang sudah deal, jadi ada langsung pembayarannya. Tujuannya supaya memastikan tiket yang dipilih tidak diambil orang lain. Melakukan pembayaran tiket. Pengguna melakukan pembayaran tiket melalui metode tertentu, transfer. Jadi pengguna misalnya ingin membayarnya atau online atau transfer atau e-wallet dan lain-lain bisa. Tujuannya menyelesaikan proses pembelian tiket secara resmi. Yang selanjutnya melihat riwayat pembelian. Pengguna dapat melihat daftar tiket yang pernah dibeli. Jadi pengguna tuh bisa melihat misalnya dia pernah membeli daftar konser tiket Blackpink. Nah, jadi dia bisa lihat statusnya tuh pernah membeli tiket Blackpink. Tujuannya memudahkan pengecekan transaksi sebelumnya. Untuk admin, menambahkan konser baru. Jadi admin dapat memasukkan data konser baru ke dalam sistem. Tujuannya memperbarui daftar konser yang tersedia. Mengedit informasi konser, admin dapat mengubah detail konser seperti harga, jadwal, dan lokasi. Jadi misalnya ada diskon, jadi si admin bisa menurunkan harga dan jadwal. Misalnya kalau ada kontrafeksi, jadwalnya harus diundur atau dipercepat. Nah, atau lokasinya dipindah. Jadi si admin dapat dapat mengubah detail konser seperti harga, jadwal, dan lokasi. Tujuannya menjaga informasi tetap akurat. Menghapus konser. Admin dapat menghapus konser dari sistem jika dibatalkan atau selesai. Jadi saat konser selesai atau konser itu dibatalkan, maka admin akan menghapus konser yang telah selesai atau yang tidak jadi konsernya supaya menjaga data tetap relevan. Yang selanjutnya mengelola data konser. Admin mengatur kursi, jumlah tiket, dan kategori harga. Jadi supaya terkontrol. Misalnya di kursi pertama sudah di booking. Jadi di kursi pertama sudah di booking, tidak bisa lagi. Jadi masih ada kursi selanjutnya. Tujuannya supaya apa? Mengontrol ketersediaan tiket. Melihat laporan peninjauan tiket. Admin dapat melihat jumlah tiket yang terjual dan pendapatan. Jadi admin bisa menjumlah tiket yang terjual. Jadi bisa dilihat sisanya tinggal berapa atau yang terjual atau tinggal berapa atau habis. Jadi tujuannya membantu analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Dalam sini, keamanan, security. Sistem harus dilindungi data pengguna dan transaksi. Jadi, di sistem ini harus ada security supaya data dan pengguna dan transaksi itu dapat terlindungi. Login jadi contoh, login akun ekspansi data pembayaran. Yang kedua, kinerja atau informasi. Sistem harus cepat saat digunakan, terutama saat pencarian dan pembayarannya. Jadi, performa sistem itu harus lebih cepat atau lebih akurat supaya apa? Contohnya halaman tidak lama loading. Nah, yang selanjutnya ketersediaan atau availability. Sistem harus bisa diakses kapan saja dulu. Jadi sistem ini bisa diakses selama 24 jam. Misalnya ada yang mau pesan konser di jam 2 itu masih bisa. Contohnya server tidak sering down. Kemudahan pengguna atau usability. Sistem harus mudah dipahami oleh pengguna baru. Jadi di awal itu akan ada atau petunjuk supaya pengguna baru tidak kebingungan saat menggunakan aplikasi ini, dan juga contohnya tuh harus tampilan sederhana dan jelas. Yang selanjutnya keadaan atau reliability. Sistem harus stabil dan jarang mengalami error. Jadi sistem ini harus stabil atau formanya harus kencang supaya tidak mengalami error. Contoh, transaksi tidak gagal di tengah jalan supaya transaksi saat pembayaran itu tidak gagal. Yang selanjutnya usability. Sistem mampu mengalami banyak pengguna sekaligus. Jadi sistemnya
tidak terbatas. Misalnya mau langsung sekaligus 1.000 orang pakai aplikasi ini, dia tetap lancar. Contohnya saat tiket konser populer dibuka, sistem tetap lancar. Yang selanjutnya yang terakhir, accountability atau accountability. Sistem dapat digunakan di berbagai perangkat domestik. Jadi sistem ini itu dapat digunakan melalui apa saja. Contohnya bisa diakses lewat HP dan laptop dan lain-lain lah. Sini use case-nya. Jadi yang bisa melakukan login itu hanya dua, karena aktornya dua, user dan admin. Bukan login. User daftar. User daftar sebagai anggota. Dia misalnya user ingin mencari konser Blackpink. Jadi si user harus mendaftar, terus melihat konser, apakah ada konser Blackpink, jadi dia mencari. Kan langsung nih cari konser. Jadi dia mencari, misalnya mengetik konser Blackpink. Nah, terus langsung dia memilih tiket. Pilihan tiket tuh bisa langsung pilih tiket, pilih tempat duduk. Nah, yang selanjutnya dia melakukan pembayaran, langsung transaksi. Jadi bisa transaksinya seperti tadi yang di atas, bisa melalui transfer, e-wallet dan lain-lain. Yang selanjutnya riwayat pembelian. Jadi di situ nanti ada kayak riwayat pembelian atau tiket ini sudah dibeli. Yang selanjutnya admin. Admin bisa tambahkan konser. Jadi admin di sini dapat menambahkan konser. Misalnya sekarang ada konser baru, admin tuh dapat menambahkan konser baru. Dan selanjutnya kelola konser. Jadi admin dapat mengelola konser. Jadi dia mengelola konser. Misalnya konser sekarang itu sudah sold out. Jadi admin mengelola bahwa tiket di konser sekarang itu sudah habis. Laporan penjualan. Nah, di situ admin dapat melaporkan penjualan. Bahwasannya misalnya penjualan di konser ini sangat laris, sold out sampai habis. Nah, demikian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.